lawan tanah bantat dengan buca madu. Ini adalah tema yang saya bawakan kali ini. Manusia makan melalui mulut, sedangkan tanaman makan melalui akar, di mana akar berada di tanah. Maka tanah menjadi satu sumber kehidupan. Tanah yang gembur mendapatkan oksigen dan air melalui air hujan atau penyiraman yang dilakukan petani, sehingga tanah mengandung oksigen yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Juga mikroba tanah akan berkembang dengan maksimal, yang akan bermutualisme dengan tanaman di atasnya. Maka tanah gembur sangat penting dibutuhkan oleh kehidupan dari satu tanaman. Dengan tanah gembur maka akar bisa berkembang dengan baik. Berikut saya sampaikan perbedaan tanah keras dan tanah yang gembur, di mana pemirsa bisa lihat bahwa tanah yang keras tidak dapat dengan maksimal menyimpan udara atau oksigen dan juga menyimpan air, karena air segera turun ke bawah atau menggenang. Berbeda dengan tanah yang gembur. Tanah yang gembur akan lebih banyak dapat menyimpan udara dan juga menyimpan air. Maka sangat penting dari uraian ini bahwa setiap kita mau menanam, maka kegemburan tanah harus tetap terjaga supaya bisa memaksimalkan kandungan oksigen di dalam tanah dan kandungan air di dalam tanah di sekitar akar. Saya ibaratkan tanah yang keras sebagai payung. Apabila di saat hujan kita pakai, maka tanah yang keras akan menolak untuk menyimpan air atau membasahi tubuh kita karena menggunakan payung. Apa akibatnya apabila tanah menolak untuk menyimpan air? Nah, cuplikan berikut ini akan saya tunjukkan akibat daripada kejadian tersebut. Fosfat dalam hal ini saya gambarkan, saya wakilkan dari SP36 yang diaplikasi ke tanah itu belum tersedia bagi tanaman. Butuh proses berikutnya dengan bantuan ada air dan bakteri pelarut fosfat yang menghasilkan enzim fosfatase. Maka akan terbentuk fosfat tersedia yang bisa dijerat oleh tanaman. Apabila tidak ada bakteri pelarut fosfat maupun air, maka SP36 masih terdeposit atau tertinggal di tanah yang tidak bisa dijerat oleh tanaman, sehingga ada kemungkinan tanaman tersebut kekurangan nutrisi dalam bentuk hara fosfat. Berikut saya tunjukkan proses nitrifikasi setelah petani memupuk nitrogen yang berasal dari pupuk urea, ZA maupun NPK. Nitrogen akan terionisasi menjadi ion amonium yang akan berubah menjadi nitrit, di mana diasumsikan kadar oksigen tanahnya mencukupi, sehingga ion amonium tersebut akan membentuk nitrit dengan menghasilkan ion hidrogen. Setelah nitrit akan berubah bereaksi menjadi nitrat yang juga membutuhkan oksigen, karena oksigen tanahnya mencukupi, maka nitrat akan segera diserap oleh akar sebagai nutrisi dengan melepaskan ion hidroksid.
ion hidroksid akan bereaksi dengan ion hidrogen akan membentuk H2O atau air. Maka tidak terjadi efek negatif yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Tetapi apabila kandungan oksigen di dalam tanah itu kurang untuk bereaksi dari nitrat menjadi nitrit, dari nitrit menjadi nitrat, maka nitrat tidak terbentuk sehingga ion hidroksidnya juga tidak terbentuk, sehingga tidak terjadi reaksi pembentukan H2O. Maka ion hidrogen tersebut akan terkandung di dalam tanah dan akan mengakibatkan pH tanah turun. Perlu pemirsa tahu, pH adalah singkatan dari potensial hidrogen. Jadi semakin banyak ion hidrogen yang terkandung di dalam tanah, maka pH tanah semakin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani dan rekan penyuluh. Pada hari ini saya ada di Kampung Sukamulya, Kecamatan Talisayan, di pertanaman cabai. Ini habis kerendam karena kebanjiran. Sebelahnya ada sungai. Ini cabai yang kebanjiran, dia layu. Setelah kita amati, ternyata memang kondisi tanah mulai pemadatan. Ini diakibat karena pori tanah mungkin kecil, mengirimkan oksigen juga di dalam tanah berkurang atau keluar masuk oksigen tidak bagus. Apa dampak oksigen tanah yang rendah akibat dari tanah yang bantat? Berikut saya jelaskan. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa apabila pupuk nitrogen atau unsur hara N ya, dari pupuk yang tidak bisa dirubah menjadi nitrat sehingga tidak dijerat, akan berpotensi untuk menurunkan pH tanah. Nah, di mana pada slide ini akan saya jelaskan apa dampak apabila tanah itu ber-pH rendah atau asam. Nah, di sini tabel yang sudah lama kita kenal. Ini saya potong hanya untuk hara makro aja, nitrogen, fosfat, dan kalium. Di mana ini menunjukkan bahwa apabila pH tanahnya itu 4, maka nitrogen, fosfat, dan kalium hanya terserap kira-kira tidak sampai 10%. Sehingga pupuk nitrogen yang kita berikan itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Sehingga kita sudah merasa mupuk hara makro yang cukup, tetapi tanaman tumbuhnya seperti kekurangan nutrisi. Nah, ini kemungkinan besar, dan saya pastikan bahwa tanah di sekitar perakaran dari tanaman tersebut ber-pH rendah. Apabila pH tanah itu di sekitaran 5, maka nitrogen, fosfat, dan kalium meningkat menjadi 50% yang bisa diambil atau yang tersedia bagi tanaman, sehingga tumbuhnya agak lebih bagus daripada yang ber-pH 4. Demikian juga untuk apabila tanah tersebut ber-pH 6,5 mendekati 7, maka ketersediaan unsur hara yang berasal dari pemupukan itu bisa sebesar 100%. Jadi efisiensinya 100%. Dan perlu pemirsa ingat kembali apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Apabila nitrogen tidak bisa dijerat atau gagal dari proses nitrifikasinya, maka menyebabkan pH akan semakin turun lagi. Sehingga ini berdampak negatif yang berkelanjutan. Jadi seperti berakibat yang berkelanjutan ya. Jadi kalau nitrogennya
tidak bisa tersedia menyebabkan pH turun. Dan apabila pH turun maka kemampuan tanah untuk menyediakan pupuk nitrogen dan yang lain, fosfat dan kalium juga akan. Ini tanaman melon di Gilang Harjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Yang mana lahan ini memiliki pH tanah yang sangat rendah, yaitu setelah kami ukur 3,5 sampai 4,2. Akibatnya tanaman melon ini menjadi kerdil dikarenakan oleh nilai tukar kation tanah sangat rendah, sehingga NPK sebagai nutrisi tidak bisa tersedia bagi tanaman, sehingga tanamannya mengalami kekurangan nutrisi atau stunting, sehingga tanamannya satu menjadi pertumbuhan vegetatifnya terlambat dan menjadi kerdil, dan yang kedua karena kekurangan nutrisi sehingga daya tahan terhadap serangan penyakit yang berasal dari tanah maupun di atas tanah menjadi rendah. Nah, ini pemirsa bisa lihat sudah ada gejala mengalami keriting daun yang umum dialami oleh tanaman melon. 3 hari yang lalu kami lakukan aplikasi Pucak Madu dengan tujuan untuk menaikkan atau menormalisasi pH mendekati 6 atau 7, dan juga bertujuan untuk meningkatkan KTK tanah. Dan para pemirsa bisa lihat setelah 3 hari aplikasi sudah ada perubahan yang signifikan dari daun melon tersebut, yaitu sebagian keriting daun akibat dari ketahanan terhadap penyakit yang rendah sudah mulai teratasi. Jadi keriting daunnya sudah mulai berkurang dengan daun menjadi lebih tegar, lebih lurus menghadap ke arah matahari. pH sudah menunjukkan di angka hampir 5, yang sebelumnya 3 hari yang lalu itu kita ukur 4 ya. Jadi aplikasi Pucak Madu dalam tempo 3 hari sudah bisa menaikkan 1 digit dari 4 ke 5. Ini para pemirsa bisa saya tunjukin. Ini tanah, sifat fisik tanahnya sudah mulai gembur. Nah, ini sudah mulai terbentuk granulasi tanah. Artinya tanah sudah mengalami perbaikan sifat fisiknya, sehingga kandungan oksigen tanahnya juga semakin bertambah. Ini tekstur tanah sebelum diaplikasi Pucak Madu. Ini saya ambil sebelum cukup keras tanam. Keras bahkan seperti batu. Assalamualaikum, selamat sore Sobat Tani dan rekan penyuluh sekalian. Sore hari ini kita berkunjung ke kelompok tani Karya Basuki, Kampung Campur Sari, Kecamatan Kalisayan. Ini kami ketemu dengan Mbah Warno, petani cabai. Mungkin sedikit akan berbincang dengan Mbah Warno. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam Pak. Dipun kabari. Baik. Kemarin dapat nggih napa bantuan dari pemerintah Kabupaten Bero pupuk Hayati Pucak Madu. Oh nggih, niku nggih. Nah, ini pupuk Hayati nggih. Sudah diaplikasikan nggih? Sudah. Aplikasikan ke tanah ya. Ke tanah. Menurut pengalaman jenengan pemakaian Pucak Madu ini pengaplikasian di tanah. Mungkin kita tanya di tanahnya dulu. Kondisi tanahnya gimana setelah menggunakan aplikasi Pucak Madu ini, Pak? Tanahnya itu bagus, Pak.
Bagusnya pripun? Bagusnya itu bisa mawur pero gitu loh. Oh, mawur nggak bantat itu ya? Enggak bantat. Kalau sebelum aku pakai pucak madu ini dia bantat keras. Kayak basah-basah. Itu ya ini mawurnya mawur kering. Terus temperaturnya hangat-hangat ngoten. Nah, hangat ini mungkin anu nih. Apa itu namanya? Anunya sedang bekerja. Bakterinya bekerja. Ini sekitar 15 sampai 20-an ribu pokok nggih. Ini selain menggunakan pupuk pucak madu, pakai pupuk kimia mboten? Mboten. Pakai. Pakai tapi yang sebelah sana, yang ini. Yang ini enggak? Tidak khusus ini Pak ini. Oh, ini khusus ini. Tapi secara produksi pripun hasilnya? Hasilnya bagus juga. Bagus juga. Di tanaman itu enggak kebanyakan penyakit, enggak kebanyakan jamur. Loh, padahal ini kan curah hujan hampir 1 bulan full nggih. Full ini. Enggak ada serangan jamur. Enggak ada. Kadang-kadang ini air sampai atas ini Pak. Air sampai sini tenggelam. Tapi enggak ada serangan jamur ya. Sehat nih. Wah, luar biasa ini. Jadi ini tanaman cabai. Menurut Pak Warno, dilihat dari tanahnya gembur, tidak bantat, ada temperaturnya hangat-hangat. Ini saya kira ini anu ya, apa bakteri yang bekerja di tanah ya, hangat. Mungkin oksigen di tanah juga cukup. Yang kedua, buah-buahnya juga sehat. Ini tidak menggunakan pupuk kimia ini, padahal kalau mungkin ditambah itu mungkin ya. Layu enggak. Ada madu nggih. Lupuk nika Mas, lubur nika kula midaki kula ya. Lupuk aku. Benten nggih. Nggih, Itu baru sekali. sekali. Nggih. Jadi dikai rong anu wingi nika, rong apa jenenge? Rong botol. Ngira ale kae rong botol. Nggih, nggih. Nah, nanti dipupuk lagi yang kedua, Mbah. Nah, ini tanah yang sudah diaplikasi pucak madu sebelum tanam. Terlihat teksturnya gembur sehingga akar bisa tumbuh dengan maksimal. Berbeda dengan sebelahnya, lahan kontrol yang tidak diaplikasi pucak madu. Terlihat teksturnya keras sehingga air tidak bisa turun ke bawah. Seperti yang saya gambarkan, dengan kita kehujanan menggunakan payung, maka tubuh kita tidak menjadi basah. Ini bahasa di petani biasanya dikatakan tanah ini bantat. Ini saya tunjukkan kembali mana yang sudah diaplikasi pucak madu. Akibatnya adalah akar bisa tumbuh maksimal yang menggunakan pucak madu dengan yang tanpa menggunakan pucak madu. Pemirsa bisa lihat perbandingannya. Akar yang hidup di tanah yang gembur akan tumbuh dengan baik. Jadi saya salutnya pucak madu itu gini Pak. Jadi ke akar dulu Pak. Ke akar dulu ya. Ke akar. Makanya saya sudah dibanding yang pakai pucak madu yang enggak pas disabut. Jadi yang pakai pucak madu mah akarnya itu Lebat ya, Pak ya? ya umur 1 minggu lah. Umur 1 minggu tuh akarnya Lebat. kelihatan Pak putih-putih itu akar mayangnya itu. Kalau yang pakai pupuk kandang mah telat Pak. Ya, Bapak merasa puas Pak ya? Puas Pak. Saya puas Sip. pakai pucak madu Pak. Ikut saya jelaskan bagaimana proses pucak madu bisa mengemburkan tanah. Pucak madu dan bioratu yang merupakan pupuk hayati yang berbahan aktif mikroba, di mana kandungan mikroba yang ada di pucak madu dan bioratu adalah seperti Aspergillium, Azotobacter, Pseudomonas sp, Bacillus sp, dan Actinomycetes, yang dalam metabolismenya di dalam tanah setelah diaplikasi akan melepaskan biofilm sebagai perekat partikel tanah yang kecil. Seperti pemirsa bisa lihat di animasi ini, sehingga perekat tersebut dapat mengikat menjadi
butiran yang lebih besar, yaitu agregat tanah. Untuk itu dengan aplikasi Bocah Madu dan Bioratu dalam waktu cepat akan dapat mempergembur tanah atau menggemburkan tanah. Dari uraian panjang lebar yang telah saya sampaikan, penggemburan tanah oleh mikroba Bocah Madu dan Bioratu itu membawa dampak stamina tanaman menjadi kuat sehingga bisa tumbuh normal. Itu seperti ditunjukkan pada jagung, pada cuplikan ini, di mana jagung ini ada di Rembang yang kekurangan air karena memang tidak ada saluran air dan tidak ada hujan, tetapi tetap tumbuh dengan stamina yang cukup, ditunjukkan oleh hijau daun yang tetap bertahan. Ini menunjukkan bahwa nitrogen betul-betul tercukupi. Pak ini terus pundi Pak niki hasil Pak niki pun anu nggih, ngoten nggih. Kan ulah nang iki kan superan. Oh, pensuperan ngoten niki. Wah, mantap Bocah Madu iki. Kan ngendek tempat. Berarti kawit awal nih Pak di sempat Bocah Madu nih Pak. Wah ini wis sak. Ayo wis. Selamat sore, salam planter, hasil Bocah Madu, pupuk Bocah Madu. Terlihat tanaman langsung hijau. Setelah aplikasi 3 bulan, terlihat tanaman begitu hijau dan tumbuh dengan sangat subur. Ya, kita lihat pH-nya. pH sudah mengarah ke 7. Nyata pemberian daripada pupuk Bocah Madu telah menyuburkan tanah dan terlihat tanah lembab dan mikroorganisme berupa kotoran cacing juga sudah terlihat, menunjukkan tingkat kesuburan sudah begitu optimum. Dulu tanaman kuning, 1-2 bulan setelah tanaman sangat kuning, dan sekarang sudah menunjukkan hasilnya Bocah Madu. Selamat buat Bocah Madu, kita akan terus aplikasikan. Salam sehat dari Mengui. Hari ini Kamis 20 April 2023. Ini perkembangan cabai besar hari ini. Mulai penanaman tanggal 6 Februari sampai sekarang tanggal 20 April 2003. Ini sudah mulai. Waktunya sudah 2 bulan 2 minggu. Pupuk yang saya pergunakan Bocah Madu. Dari awal penanaman sampai hari ini saya pergunakan pupuk Bocah Madu ini. Setiap minggu saya kocor. Pupuk Bocah Madu emang mantap. Jos. Bocah Madu. Mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Panen padi Cikawasan ini. Kita lanjut.